Bentar Pak Ketua. Pak Sekretariat, kita juga harus fair. Ya. Dari pertama kita sudah sepakat bahwa di balkon itu yang ada adalah teman-teman media. Ya, kita sepakat nggak ada orang yang bawa supporter. Ya, kami mengambil kesepakatan itu untuk menjaga kesehatan kita semua. Ya, di luar kita nggak boleh kerumunan. Ternyata di sini kita buat kerumunan. Nah, tolong kalaupun mau ada di situ diatur jaraknya. Tadi itu kayak kerumunan di pasar tadi itu. Jadi mohon maaf, kita harus menjaga. Saya juga jagain kesehatan bapak-bapak dan ibu-ibu di atas itu. Jangan sampai datang sini pulang terpapar. Nanti jadi isu DPR jadi klaster baru. Kita semua yang kena gitu loh. Lanjut Ketua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pimpinan DPR RI yang berbahagia dan anggota Komisi 2 yang kami banggakan. Berikut kita masuk kepada calon anggota Komisioner Bawaslu yang ke-6 untuk kita lakukan fit and proper testnya. Untuk checking surat pernyataan dan keberadaan Saudara Mardiana Rusli, kami mohon dapat disebutkan tepat tanggal lahir. Silakan. Baik, ujung pandang 25 Mei 1976. Baik, terima kasih Ibu Mardiana Rusli. Kami kira kita bisa sama-sama memanfaatkan waktu ini, waktu yang akan kita siapkan untuk Ibu total 1 jam, 15 menit untuk penyampaian awal, visi misinya, dan 15 menit untuk jawaban nantinya. Sisa setengah jam akan dimanfaatkan oleh para anggota komisi dari 9 fraksi yang ada. Kami langsung saja persilakan Ibu Mardiana Rusli. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya dan salam hormat buat para pimpinan, ketua dan wakil ketua, juga Bapak Ibu anggota Komisi 2 yang saya hormati. Izinkan saya mempresentasikan gagasan pikiran saya yang terstruktur dalam sebuah presentasi makalah yang saya akan bahas dengan judul menuju lembaga pengawas pemilu yang inovatif, terpercaya dan aksesibel. Saya memulai dengan visi saya, terwujudnya lembaga pengawas pemilu yang inovatif, terpercaya dan aksesibel. Misinya adalah menjaga kedaulatan pemilih, kesetaraan bagi peserta pemilu yang berkepastian hukum, mengembangkan sistem informasi pengawasan dan penegakan hukum yang terintegrasi, kreatif, inovatif, dan aksesibel, mendorong pengawasan partisipatif berbasis profesi, petani, nelayan, buruh, jurnalis, dan penggiat lingkungan, dan memperkuat pengawasan partisipatif berbasis komunitas, dan menumbuhkan sikap kemandirian, cakap, terampil, inovasi, yang mengatur di lembaga Bawaslu. Dan yang terakhir adalah pola rekrutmen berperspektif gender dan ramah disabilitas. Dalam pemilihan, berbagai persoalan yang muncul juga menjadi satu hal yang penting untuk kita refleksikan bersama, dan saya mengambil dari pemilu 2019. Dalam memulai dari ini, saya akan mengantar dengan temuan dan laporan Bawaslu pada periode pemilu 2019, di mana ada 6 pelanggaran yang telah ditemukan oleh Bawaslu, dan jumlah yang paling terbesar adalah pelanggaran administrasi, 5.319. Sementara pelanggaran pidana lainnya sebanyak 458, pelanggaran yang masih dalam proses 134, dan pelanggaran hukum lainnya 730. Pelanggaran kode etik 149 dan pelanggaran kategori bukan pelanggaran 798. Apa yang saya ingin antar dalam proses ini adalah begitu banyaknya proses pelanggaran administrasi yang terjadi dalam pemilu 2019. Bagaimana pelanggaran administrasi menjadi perhatian penting dalam manajemen penyelenggaraan pemilu, karena menurut saya
penyelenggaraan administrasi menjadi hal yang sangat urgen dan penting dalam proses penyuksesan penyelenggaraan pemilu. Ada 3 poin yang ingin saya stressing dari pelanggaran administrasi. Yang pertama adalah daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih, di mana masih ditemukan adanya tidak akurasinya pemutakhiran data sehingga terjadi penetapan daftar pemilih tetap yang dilakukan oleh KPU RI pada pemilu lalu hingga terjadinya penetapan yang berulang-ulang hingga penetapan DPT-HP sampai ketiga kalinya. Yang kedua adalah pemilih yang bersyarat tidak masuk dalam DPT dikarenakan kendala administrasi KTP elektronik sehingga berpotensi kehilangan hak pilihnya. Yang lain adalah akses Bawaslu dalam mendapatkan data-data anomali KPU sebagai data pembanding untuk memperkuat kualitas pemutakhiran daftar pemilih. Yang kedua adalah manajemen distribusi logistik yang tidak tepat sasaran. Dalam pendistribusian logistik, maka masalah teknis di lapangan yang sering terjadi adalah surat suara tertukar antar dapil, surat suara tercoblos, kurangnya logistik. Dan secara angka nasional, KPU menyampaikan bahwa ada 10.520 TPS yang kekurangan logistik 2019 dan surat suara tidak tersegel yang diterima oleh KPPS sebanyak 6.474 TPS dan surat suara antar dapil yang tertukar sebanyak 3.411 di TPS. Pelanggaran lainnya yang ingin saya sampaikan adalah pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pergerakan suara yang dimanipulasi oleh oknum penyelenggara baik di tingkat TPS maupun dalam mereka berjenjang. Selain itu, konsistensi hasil formulir C dan formulir plano secara manual dan hasil e-rekap ada yang seringkali tidak sinkron dan menimbulkan konflik di tingkat baik di tingkat sesama peserta politik maupun antar penyelenggara dengan peserta politik. Dan menariknya dari data 2019 ada 1.500 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang, susulan dan lanjutan diakibatkan kendala teknis. Misalnya ada petugas yang mencoblos lebih dari pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali, ada petugas yang mencoblos dan merusak surat suara, dan juga faktor lain adalah keterlambatan dan bencana alam juga karena konflik. Ada 3 poin ini saya ingin sampaikan bahwa penyebab pemilih kehilangan haknya untuk memilih dan peserta pemilu kehilangan suara pemilih sebagai basis dukungan politik untuk dipilih. Selanjutnya, 2, penegakan hukum pemilu. Kendala regulasi dan payung hukum pemilu yang masih tumpang tindih, tidak jelas multitafsir, dan peraturan KPU dan Perbawaslu ada yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Peraturan KPU dan Perbawaslu yang sering dianulir dikarenakan ada keputusan Mahkamah Agung yang menyebabkan praktek penegakan aturan tidak bisa dilaksanakan. Selain itu, limitasi waktu penanganan pelanggaran pemilu menjadi perhatian penting di mana pembatasan waktu, limitan waktu juga dalam penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu berlaku secara nasional menyebabkan konsekuensi penerapan sistem asas speed trial, pengadilan cepat. Ini menimbulkan tantangan tersendiri untuk wilayah kepulauan maupun wilayah lain yang terkendala oleh geografis. Yang terakhir adalah kejelasan pembagian kewenangan antar lembaga peradilan yang menangani perkara terkait dengan kepemiluan. Selanjutnya pada poin 3, potensi disinformasi, di mana penyelenggaraan pemilu akan menghadapi tantangan komunikasi di era disrupsi informasi di tengah tingginya pengguna internet. Angka menunjukkan data Indonesia Digital Report menyebutkan bahwa secara populasi jumlah penduduk Indonesia sebanyak 274.009 juta. Namun pengguna internetnya adalah sebanyak 276 atau 73% dari jumlah populasi
Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tingginya dan adaptifnya masyarakat Indonesia terkait dengan pengguna internet dan juga interaksi di media sosial dan ruang digital, karena di mana masyarakat mendapatkan kebebasan untuk berekspresi dan menyampaikan melalui ruang digital, baik menjadi konsumennya maupun produsennya untuk melakukan inovasi-inovasi termasuk dengan konten-konten. Tetapi dalam situasi politik menjelang pemilu, di masa pemilu 2019, sebaran informasi terkait hoax, hate speech, dan ujar kebencian juga cukup tinggi. Angka yang menyebutkan data Kominfo sebanyak 620 hoax menjadi isu yang sangat sentral dalam konteks politiknya. Apa dampaknya? Pertama adalah ancaman-ancaman digital akan munculnya akun-akun palsu yang masih masif menebar fitnah, isu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua adalah hoax, fake news, ujar kebencian yang membentuk perspektif negatif masyarakat terhadap politik pemilu sehingga mengusik harmonisasi dan nilai tatanan demokrasi. Ketiga adalah media sosial pada akhirnya menjadi berwajah ganda, di mana dipakai untuk menguatkan demokrasi, tetapi di sisi lain juga mencederai demokrasi. Yang keempat adalah inklusivitas pemilu yang belum optimal. Satu, pelaksanaan pemilu yang belum sepenuhnya berperspektif gender, kurangnya kesempatan pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Belum terpenuhinya kuota perempuan dalam struktur penyelenggara pemilu. Kedua, relasi kuasa dalam pilihan politik. Ketiga, rendahnya akses perempuan terkait dengan pengetahuan politik dalam kepemiluan. Dua, belum optimalnya pelayanan penyandang disabilitas sebagai pemilih, peserta pemilu, dan penyelenggara. Ini memang agak kontradiktif dengan apa yang menjadi amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 5, di mana menjelaskan bahwa pemilih disabilitas juga yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan untuk menjadi anggota legislatif dan calon presiden dan wakil presiden, juga sebagai penyelenggara. Nah, sisi lain, pada aspek pemenuhan kebutuhan, website resmi penyelenggara belum tersedia menu disabilitas sebagai akses yang mudah. Kedua, informasi pemilu belum berperspektif disabilitas, misalnya info layanan masyarakat belum menggunakan penerjemah berbahasa isyarat, hanya digunakan pada debat publik calon presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, sebagian hak politik masyarakat adat yang terkena dampak konflik sengketa tanah terkendala oleh administrasi kependudukan sehingga kesulitan terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih. Terakhir, solusi yang saya ingin tawarkan adalah, pertama adalah dari aspek pengawasan, di mana penting sekali perlibatan partisipasi masyarakat sebagai gerakan sosial bersama mengawal proses pemilu dan pemilihan lainnya. Di sini saya ingin mengabarkan ada siklus yang saya ingin jelaskan, di mana Bawaslu sudah memiliki teknologi informasi, ada yang namanya Siswaslu, ada yang namanya Sigap, dan ada yang namanya Gowaslu. Aplikasi ini harus diperluas penyebarannya sehingga memberi dampak bagi masyarakat secara luas. Karena itu dibutuhkan komunikator untuk memberikan aspek pencegahan, mensosialisasikan semua aturan pemetaan dan potensi pelanggaran yang ada. Komunikator itu menurut saya adalah pekerja media dan media. Karena bagaimanapun media penting sebagai goalkeeper untuk mensaring semua informasi yang layak disampaikan kepada masyarakat. Ketika masyarakat mendapatkan informasi dan edukasi soal kepemiluan, maka ada klaster yang tercipta dalam proses ini. Pertama adalah pemilih semakin cerdas. Kedua, terjadi pemantau yang kritis. Ketiga adalah keterlibatan aktif dalam politik, baik itu menjadi penyelenggara ad hoc maupun simpatisan partai politik. Nah, dari ketiga komponen ini tentu saja kita mengharapkan umpan balik dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Boleh saja mereka menjadi pemilih yang kritis, pemantau yang kritis, yang akan memberikan informasi melalui teknologi informasi. Kami akan waktu tinggal 5 menit, Ibu Mardiana. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk memfilter ini sehingga arus informasi tertata dengan baik dan tidak terjadi
ruang yang sangat tinggi terkait hoax, hate speech dan sarah, maka peran verifikator yang sangat penting untuk membantu Bawaslu dalam aspek check and balance dan penanganan perkara. Ketiga adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkup Bawaslu RI. Beberapa pelatihan yang penting terkait dengan sistem ini adalah analisis konten media, kemudian bagaimana juga melakukan check-in fakta, dan beberapa pelatihan terkait dengan bagaimana memverifikasi hoax dan fakta yang sesungguhnya. Terakhir adalah pelatihan literasi digital pada simpul-simpul binaan Bawaslu yang nanti menjadi kekuatan besar untuk melakukan konsolidasi dalam bentuk pengawasan partisipatif. Demikian presentasi saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih Ibu Mardana yang sudah dapat menghemat waktu 2 menit, sudah disampaikan sudah digunakan 13 menit. Terima kasih. Berikut kami persilakan Bapak Ibu dari 9 fraksi yang ada untuk dapat menanggapi, mempertanyakan, dan mohon penjelasan dari calon anggota komisioner Bawaslu kita pada tahun ini. Kami persilakan, kami mulai dari fraksi PDI Perjuangan. Kami silakan Pak Hendro. Terima kasih pimpinan. Yang kami hormati pimpinan, Wakil Ketua DPR, serta kawan-kawan Komisi 2 yang kami hormati. Dan juga Saudara Mardiana Rusli, selamat datang di Komisi 2. Menarik sekali dari paparan Ibu Mardiana kaitannya dengan temanya menuju lembaga pengawas pemilu yang inovatif, terpercaya, dan aksesibel. Ini menggelitik karena apa? Selama ini kalau kita lihat, saudara juga pernah menjadi KPU provinsi. Ini banyak sekali pelanggaran yang terakhir, beberapa waktu yang lalu itu di DKPP juga cukup tinggi. Artinya tema ini sangat menantang. Justru banyak yang ke DKPP, permasalahan ketidak independennya atau keberpihakan ini menjadi masalah dari penyelenggara pemilu. Nah, ini apa yang akan saudara sajikan kepada kami untuk meyakinkan bahwa saudara layak untuk membenahi KPU di masa yang akan datang. Itu satu. Yang kedua, kaitannya dengan pelanggaran. Ini ada 2, yang satu di luar TPS, di dalam TPS dan perhitungan dan sebagainya. Kita lihat kalau di luar TPS seharusnya Bawaslu ini semakin ukuran keberhasilannya bukan seberapa banyak pelanggaran, tapi semakin sedikit pelanggaran seharusnya Bawaslu itu berprestasi. Kita lihat banyak sekali maraknya TSM yang tidak akhirnya dibawa ke sengketa hukum pun akhirnya lepas. Ini ada kaitannya dengan kerjasama Bawaslu dengan Gakumdu dari Bawaslu sampai di Panwas di bawah, ini kurang bekerja secara baik karena apa? Dari penegak hukum yang lain cara pandangnya berbeda. Dari kepolisian berbeda, dari kejaksaan berbeda. Nah, ini yang menjadi lama dan akhirnya tidak bisa dibawa atau dilanjutkan. Dan juga saudara ketahui juga bahwa pelanggaran-pelanggaran ini kalau kita lihat data yang ada demikian banyaknya, ini ada data laporan dari masyarakat, bukan Bawaslu. Nah, ini artinya apa? Bawaslu ini hanya menerima pengaduan. Pengaduan pun jarang sekali bisa dilanjutkan karena keterbatasan waktu dan juga tidak mampu meyakinkan petugas kepolisian dan kejaksaan sehingga mentah di tengah jalan, akhirnya demokrasi ini mandul. Kan begitu. Yang berikutnya, saya juga yang di dalam TPS dan sebagainya. Ini jangan sampai Bawaslu itu menjadi bagian dari masalah
yang harusnya menyelesaikan masalah malah bagian dari masalah. Nah, saudara akan menawarkan sistem seperti apa sehingga Bawaslu ini menjadi second opinion terhadap peserta pemilu sehingga bisa mengakses data-data yang lebih baik dibanding dari KPU. KPU sudah ruwet, Bawaslu ikut ruwet, terus gunanya apa? Uang rakyat untuk perhelatan pemilu ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro Suswantoro Yahman. Berikut kami persilakan dari fraksi Partai Golkar. Oh, Ibu Teti silakan. Ibu Teti Assalamualaikum Ruwatiningsih. warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPR yang saya hormati, yang begitu setia menunggu Ketua Komisi 2 beserta anggota yang saya hormati, Mbak Mardiana Rusli. Selamat sore Mbak, sehat selalu ya. Saya mengapresiasi tadi paparan dari Mbak Mardiana Rusli. Di situ ada Ibu akan seandainya terpilih menjadi keluarga besar Bawaslu KPU RI adalah akan penanganan masalah kampanye hitam. Bawaslu ke depan bagaimana dalam mencegah terjadinya kampanye hitam, fitnah dan sebagainya yang merugikan partai atau kandidat tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui medsos dan lain-lain. Pertama. Yang kedua, strategi atau inovasi apa Bawaslu ke depan agar memastikan bertindak adil dan memperlakukan setiap peserta pemilu, baik partai maupun kandidat secara adil, mengingat dinamika di lapangan dan dinamika pendukung yang terkadang di luar kendali para peserta atau kandidat. Yang ketiga, konsep apa Bawaslu ke depan dan turunannya, sehingga jangan sampai menjadi macan ombong atau hanya sekedar pemadam kebakaran saja, sehingga suaranya nyaring tapi tidak menggigit, sehingga kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu kurang. Tentu harus sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku sehingga trust kepercayaan masyarakat ke depan ke Bawaslu lebih meningkat. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Teti Ruwatiningsih dari fraksi Golkar. Berikut kami persilakan dari fraksi Gerindra. Wah, Pak Dokter Jenny Rohmodoni, silakan. Dari Balik. Dokter Kiai juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua DPR RI, Pak Jenderal, pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 2, serta Ibu Mardiana selaku calon. Isu krusial dalam eksistensi di kelembagaan Bawaslu ini adalah berada pada performance pengawasan setiap penyelenggaraan pemilu. Nah, ini tentu diperlukan kesiapan melakukan strategi pengawasan dalam tahapan pencalonan kontestan pemilu, termasuk perseorangan dalam pilihan legislatif. Tidak hanya soal praktek kecurangan atau penyelewengan para penyelenggara pemilu, tapi juga soal persengketaan yang mungkin saja itu terjadi dalam setiap pemilu. Di sini sebenarnya Bawaslu juga bisa memainkan peranan mediasi, tapi kurang optimal. Idealnya antara Bawaslu dan KPU ini berjalan beriringan dan banyak melakukan koordinasi yang intensif. Dalam sisi ini ada yang ingin kami tanyakan, ini bagaimana upaya yang dilakukan ke depan terkait dengan sistem peningkatan kapasitas termasuk pula kapasitas mediasi.
Kemudian yang kedua ini dari paparan tadi yang disampaikan ada hal menarik. Tadi Ibu sampaikan ini ada kendala regulasi atau payung hukum yang masih tumpang tindih, tidak jelas dan multitafsir. Barangkali mungkin dari Ibu terkait dengan yang disampaikan ini ada solusi real yang kira-kira supaya ke depan ini tidak terjadi ini bagaimana? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Dr. Jeffrey Romdoni, SSS lengkap ya. Kalau tadi terakhir kita minta doa kepada beliau. Berikut kami silakan dari fraksi Partai Nasdem. Yap, silakan Pak Aminur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI, pimpinan Komisi dan anggota Komisi 2, Ibu Rusdiana Mardiana Rusli. Dari paparan Ibu tadi, saya melihat ada beberapa hal yang saya catat tebal. Yang pertama, Ibu sudah mengidentifikasi pemicu persoalan dalam penyelenggaraan pemilu dari pengalaman tahun 2019 yang lalu. Salah satunya adalah terkait dengan data pemilih. Sejauh ini Bawaslu ketika menemukan, mengidentifikasi isu krusial tentang data pemilih yang selama ini menjadi memicu persoalan termasuk pelanggaran, maka strategi apa yang Ibu akan lakukan untuk melakukan pencegahan secara dini agar persoalan itu segera dilokalisir dan bisa diselesaikan di tingkat kelembagaan Bawaslu? Karena di lapangan kita melihat bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bawaslu, terutama yang ad hoc, ketika menemukan hal seperti ini, itu tidak secepat yang kita harapkan karena memang memiliki keterbatasan akses. Padahal dalam paparan Ibu tadi di situ Bawaslu yang memiliki integritas dan memiliki aksesibilitas yang memadai. Oleh karena itu mohon penjelasan kaitan dengan strateginya. Yang kedua berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang selama ini terjadi dari kawan-kawan Komisi 2 tadi juga sudah mengungkap secara faktual bahwa hadirnya Bawaslu ini belum sesuai dengan yang kita harapkan. Terutama di dalam merespon laporan masyarakat atau Bawaslu ingin menghadirkan masyarakat terlibat dalam proses identifikasi pelanggaran. Adakah kemauan dari Ibu untuk melakukan revisi peraturan Bawaslu yang sudah ada untuk mengupdate dengan situasi yang ada sekarang? Tentunya Komisi 2 ketika diajak untuk berkonsultasi, kita akan dalami dan akan kita kaji karena kita kepingin pemilu 2024 betul-betul memiliki kualitas yang memadai. Saya kira ini dua hal yang ingin saya sampaikan Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aminur Rahman dari Nasdem. Berikut kami silakan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Langsung Pak Wahid. Terima kasih pimpinan yang terhormat Wakil Ketua DPR RI Pak Lidwig, yang terhormat pimpinan Komisi 2 serta teman-teman Komisi 2 dan Bu Mardiana ya Rusli yang saya hormati. Apa yang diungkapkan Bu Mardiana tadi saya rasa potensi masalah-masalah yang dihadapi di pemilu 2019 itu kemungkinan akan terjadi pada 2024. Ada satu hal yang saya lihat tadi yang belum Ibu ungkap, itu adalah permasalahan tentang sipol. Ya, sipol partai politik ini dulu itu terjadi kekacauan, Bu. Nah, ini bagaimana Ibu mengatasi? Kan Ibu pernah jadi KPU.
tentu tahu persis ini. Ya, hah? Iya, KPU-nya sebelum sipol ya. Oh, sebelum sipol KPU-nya ya. Nah, ini pasti terulang kembali di persoalan-persoalan seperti ini. Nah, yang kedua, saya melihat bahwa persoalan yang terjadi selama ini soal netralitas. Netralitas penyelenggara pemilu ini kadang-kadang enak diucapkan, Bu. Tetapi praktek di lapangan pasti terjadi keberpihakan. Ini upayanya bagaimana? Contoh ya, saya pernah kedapatan ya ketika pemilu 2019 kemarin, semua baleho dicopot. Hanya ada beberapa baleho caleg yang nggak dicopot karena dipasang di tempat tertentu yang dilarang. Tapi nggak dicopot. Alasannya apa? Nggak ada dana katanya. Habis dana copot yang kemarin, yang sekarang nggak bisa dicopot lagi. Nah, itu persoalan juga. Artinya ada indikasi keberpihakan. Netralitas, integritas dari penyelenggara perlu juga kita pertanyakan. Nah, yang tak kalah pentingnya itu adalah soal beban kerja di saat pemungutan dan penghitungan suara. Ini paling banyak dinamika dan persoalannya, terutama selisih suara hasil pemilu. Sebelumnya, nah oleh karena itu saya lihat Ibu belum menggambarkan bagaimana gambarannya nanti. Setiap Bawaslu itu kan ada saksinya di setiap TPS. Setiap TPS itu ada saksi Bawaslu. Nah, bagaimana saksi Bawaslu ini juga mengimplementasikan keterbukaan, mengupload data C1 itu jadi semua orang bisa mengakses dan bisa akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebagai salah satu alat untuk bukti ketika ada perselisihan suara. Ini bagaimana caranya, Bu? Terima kasih, Bu, jika Ibu terpilih sebagai anggota Bawaslu. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih Pak Abdul Wahid dari PKB. Sebelumnya saya ingin menyapa kehadiran Ibu Sari Yuliati MT. Ibu Haja. Perlu. Dari Golkar, ketua kita kan Golkar, jadi patut kita hargai. Selamat datang Bu, bisa bersatu dengan kita. Berikut kami silakan dari fraksi Partai Demokrat. Ibu Baik, terima kasih Rizka pimpinan. Tobaria. Baik. Cepat kali curiganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang sama-sama kita hormati pimpinan DPR RI, pimpinan Komisi 2 beserta Bapak Ibu anggota Komisi 2. Selamat datang Ibu Mardiana di Komisi 2 DPR RI. Saya memberikan apresiasi kepada Ibu Mardiana Rusli masuk di dalam 3 sebagai perempuan yang sudah berhasil dan lulus dari tim sel untuk bisa berjuang menjadi komisioner di Bawaslu RI. Jauh dari Sulawesi Selatan ya Bu ya? Iya benar. Perwakilan dari Indonesia Timur, dari Sulawesi Selatan. Sekali lagi apresiasi buat Ibu menjadi salah satu keterwakilan perempuan. 3 orang dari Bawaslu dan 4 dari KPU, dan hari ini Ibu merupakan perempuan yang terakhir yang akan menjalani fit and proper di Komisi 2 DPR RI. Insya Allah dengan izin Allah nanti Ibu bisa menjadi bagian di penyelenggara pemilu ini di Bawaslu RI. Insya Allah juga keterwakilan perempuan 30% tersebut juga bisa Ibu implementasikan di lapangan di tingkat provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Karena saya yakin keterwakilan perempuan itu bukan hanya sebagai pelengkap, Bu. Tetapi kita bisa juga membuktikan bahwa kita juga layak untuk dipilih dan diperhitungkan untuk menjadi bagian di dalam pesta demokrasi yang akan datang. Tepuk tangan dong Bapak-Bapak untuk kami kaum perempuan. Dan saya terima kasih. Promosinya berlebih nih. Lanjut. Baik, Bu Mardiana, apa arti penting partisipasi perempuan dalam kepemiluan? Bagaimana Ibu melihat
keterlibatan perempuan dalam lembaga pemilu. Yang kedua, melihat adanya fenomena bencana non-alam yaitu pandemi COVID-19 yang membuat ruang gerak kita ini menjadi terbatas. Apa terobosan yang akan Ibu buat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan pemilu dan untuk meminimkan terjadinya kecurangan baik di pemilu yang akan datang ataupun di berkelanjutan. Terima kasih Ibu. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bu Oktoberia. Berikut kami silakan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPR, Pak Haji Ludwig yang setia, para pimpinan saya wakilnya Pak Mardhani, Pak. Biasanya Pak Mardhani yang bicara. Kemudian Ibu Mardiana Rusli yang saya banggakan, terima kasih tadi telah menyampaikan paparan yang sangat baik, sangat menyentuh bagi saya pribadi, ya. Terutama penguasaan Ibu terhadap masalah data-data yang ada. Dan tadi disampaikan potensi disinformasi data tingginya pengguna internet, ya, dengan yang jumlah-jumlah yang sangat terinci. Saya sangat senang dengan hal itu. Kemudian juga disampaikan juga dampaknya, tetapi solusinya itu belum begitu jelas bagi saya. Oleh karena itu saya mohon nanti tolong dijelaskan bagaimana Ibu mengatasi kampanye hitam yang mungkin terjadi di pemilu tahun 2024. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, saya juga apresiasi terhadap Ibu. Ibu bukan hanya sebagai seorang wanita, tetapi juga telah memilih dari KPU menjadi Bawaslu. Meskipun dari daerah menjadi pusat. Artinya Ibu, saya harap sudah paham betul tentang kondisi kepemiluan dan punya penelitian yang cukup dalam untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Ya, oleh karena itu Ibu menjadi harapan bagi kami dan juga generasi muda untuk memperbaiki sistem pemilu ke depan yang bisa memberi dampak kepada milenial agar mereka meningkat partisipasinya di dalam pemilu. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Haji Aus Hidayat. Berikut kami persilakan dari fraksi Partai PAN, Pak Buya, Gaus, Ibu Dian. Oh enggak, Ibu Ibnu. Silakan Pak Ibnu. Mohon izin pimpinan. Terima kasih Bapak Kiai Haji Samsurial, Wakil Ketua Komisi 2, beserta seluruh pimpinan Komisi 2, beserta kawan-kawan anggota Komisi 2. Kemudian tentunya kita sangat apresiasi, sangat hormat kepada Bapak Wakil Ketua DPR yang sejak tadi menemani kita ada di sini sejak kemarin ya. Ibu Mardiana yang saya hormati, terima kasih atas kedatangannya. Selamat datang di Komisi 2. Ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan atau kami dalami. Yang pertama begini Bu, pemilu ini itu bagi saya, setidaknya menurut saya, itu saya tidak suka kalau kita ini menyebutnya pesta. Karena sesungguhnya pemilu ini sesuatu yang sangat sakral. Di mana pada saat yang sedemikian singkat, itu ada peristiwa besar di dalam setiap rakyat Indonesia yang ikut memilih pada saat itu ada namanya serah terima kedaulatan. Jadi setiap 5 tahun kita memperbarui
kepercayaan, ya, rakyat ini memperbarui kepercayaannya kepada siapa yang akan dia percayai atau dia amanahkan kedaulatannya itu untuk kemudian dilaksanakan selama 5 tahun ke depan berikutnya. Jadi ini sangat sakral sebenarnya bagi kita. Dan pemilu ini simbol yang sangat tinggi bagi kita sebagai civil society, ya. Simbol supremasi civil society itu ya ada di pemilu gitu. Nah, di Bawaslu ini ada satu hal menurut saya yang sangat menggelitik, itu ada namanya Gakumdu itu, sentra Gakumdu itu. Kalau kita hitung jumlah kepala di situ, Bawaslu itu apapun yang akan dikatakan, kalau yang lainnya itu, yang 2 yang lainnya itu menolak, ya itu tidak akan pernah bisa diproses. Kira-kira kan begitu. Nah, alangkah baiknya jika sentra Gakumdu ini ya, kalau bahasanya perlu dirubah posisinya. Kalau boleh saya bertanya, jika seandainya memang sentra Gakumdu ini ya dipegang oleh dalam bahasa saya itu masyarakat sipil, ya, artinya oleh Bawaslu sendiri dalam 2 tanda kutip, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pemilu kita, itu menurut Ibu gimana gitu? Jadi peran yang lain itu ya di luar saja, di luar close loop dari sistem pemilu gitu. Yang kedua, tadi disampaikan data yang cukup banyak dan juga sudah di quote juga oleh Pak Kiai Haji Aus Hidayat, senior saya sejak zaman SMA. Apakah dengan adanya penggunaan telepon dan kemudian internet yang banyak itu bagaimana caranya Bawaslu itu nanti bisa menyampaikan, bisa memastikan bahwa informasi yang benar itu sampai ke masyarakat gitu. Jadi masyarakat itu betul-betul mendapatkan atau meyakini bahwa informasi yang disampaikan oleh Bawaslu ataupun mungkin oleh penyelenggara pemilu yang lainnya itu menjadi referensi gitu. Saya kira itu aja 2 hal itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibnu Mahmud Bilaluddin. Panjang. Berikut terakhir kami persilakan dari fraksi Partai P3, Dr. Haji Ahmad Baidowi, langsung ditutup dengan doa. Berarti nggak lanjut, cuman sini. Silakan, canda aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPR yang sudah hadir dari tadi luar biasa, senior. Pimpinan Komisi 2 yang kami hormati dan anggota, Ibu Mardiana Rusli sebagai salah satu calon Bawaslu yang sudah mengikuti fit and proper test di ruangan ini. Saya langsung saja Bu, tadi menyimak apa yang disampaikan dari pemaparan tadi, cukup bagus saya kira. Ada beberapa hal. Satu, terkait pengawasan dari Bawaslu itu sendiri, konsep pengawasan ke depan itu seperti apa? Misalkan, terkait dengan tadi ada persoalan di manajemen distribusi logistik. Ada kekurangan logistik di sekian TPS itu. Itu kan ketahuannya setelah di TPS. Artinya apa? Pengawasan terjadi ketika itu temuan itu ketika terjadi di lapangan. Nah, di hulunya itu seperti apa model pengawasan? Karena persoalan ini selalu berulang di setiap pemilu. Apakah karena lemahnya pengawasan di hulu sehingga menyebabkan baru ketahuan ada apa surat suara tertukar, surat suara kurang dan semacamnya. Itu ketika terjadi di lapangan kan begitu. Bukan karena temuan dari awal. Seandainya temuannya dari awal, apakah dari hulu misalkan, apakah karena tidak ada akses dari teman-teman dari Bawaslu, petugas-petugasnya, sehingga sampai terjadi ketika ketemuannya nanti di TPS itu. Beda misalkan di awal sudah ketahuan, ini kurang, ini tertukar. Screening dari awal saya kira itu penting.
Sama halnya dengan posisi dalam pengawasan, karena tadi sudah menyinggung terkait dengan penggunaan internet, yang ini tidak bisa kita hindari ke depan. Bagaimana nanti peran dari Bawaslu, khususnya mengantisipasi kemajuan teknologi informasi ini, pola pengawasannya seperti apa ke depan, yang murah, efektif, dan juga familiar terhadap perkembangan teknologi informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Badawi dari fraksi P3. Bapak Ibu yang kami hormati, dapat dimaklumi bahwa kita berhasil saat ini menghemat waktu 4 menit dari yang sudah kita siapkan. Itu berarti kita dapat menghemat waktu, kita akan lebih mempercepat pertemuan ini. Namun untuk Ibu Mardiana Rusli, kami tetap mengalokasikan untuk kesempatan Ibu memberikan penjelasan, jawaban ataupun respon dari apa yang sudah disampaikan. Perintah Ketua 10 menit, tapi tadi yang sudah Ketua 15 menit. Tapi itu pun kita... Ya, oke. Tadi setengah 5, jadi kita dapat hematkan 5 menit. Ya, kita izin 15 menit ya Pak. Ya, 15 menit Ibu Mardiana, silakan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Haji Samsur Rizal. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan mungkin secara acak, tapi ada beberapa pertanyaan yang sama dari beberapa lintas fraksi. Pertama dari PDIP Perjuangan, Bapak Heru, Pak Endro Siswantoro, terkait dengan pelanggaran yang berdampak pada DKPP, ini terkait dengan independensi dan aspek profesionalisme. Pertama, menurut saya, pelanggaran-pelanggaran itu terjadi dikarenakan pertama adalah mekanisme administrasi dalam konteks perencanaan yang tidak maksimal, dikarenakan sumber daya manusia, baik itu dari komisionernya maupun sekretariat. Nah, apa yang dilakukan untuk menjaga agar pelanggaran-pelanggaran ini tidak terjadi? Tentu saja perlu penguatan internal maupun penguatan internal dari tubuh kelembagaan. Nah, satu hal yang paling penting adalah soal independensi ya. Kenapa pelanggaran itu sering terjadi? KPU dalam merancang maupun Perbawaslu seringkali ada hal-hal yang teknis yang tidak membaca situasi keadaan sehingga menyebabkan aturan yang dituangkan dalam PKPU maupun Perbawaslu itu berbenturan dengan fakta-fakta lapangan. Misalnya saja ketika ada persoalan tidak sinkronisasinya peraturan PKPU dan Perbawaslu yang berpotensi terjadi pelanggaran-pelanggaran. Saya mencontohkan adalah kampanye. Kampanye terkait dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa kampanye adalah pasal 1 di poin 3, kampanye itu dilakukan oleh peserta politik atau dengan membawa visi, misi, dan program kerja atau citra diri. Tetapi dalam penerjemahan PKPU dan Perbawaslu seringkali terjadi benturan. Benturannya kenapa? Dalam PKPU nomor 23 tahun 2018 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kampanye itu memuat visi, misi, dan program. Tetapi di Perbawaslu 28 tahun 2018 ada perbedaan tafsir terkait dengan visi dan misi program, yaitu citra diri. Citra diri itu dikategorikan ada logonya, ada gambar partai, dan nomor urut. Nah, perbedaan ini ketika terjadi benturan maka akan menyebabkan persoalan teknis dalam penegakan hukum terkait dengan peraturan kampanye. Karena banyak tafsir-tafsir yang berbeda yang ditemukan di lapangan oleh peserta pemilu itu sendiri. Karena peserta pemilu seringkali berkelindang mengatakan bahwa ini tidak masuk unsur kampanye, tetapi itu dikategorikan sebagai unsur citra diri yang kemudian tidak dianggap sebagai satu bentuk pelanggaran. Jadi mekanisme sinkronisasi antara Perbawaslu dan KPU dalam meletakkan satu kerangka hukum itu poin penting, sehingga benturan-benturan di lapangan dan pelanggaran yang terjadi itu juga bisa diminimalisir.
Nah, yang kedua adalah pelanggaran di luar TPS dan di dalam TPS yang seringkali terjadi. Kemudian soal TMS ya, sentra Gakundu ini juga menurut saya TMS ini terkait dengan tindakan terstruktur masif dan lebih pada mekanisme upaya untuk melakukan pengcross-check-an terkait sejumlah temuan-temuan dan pelanggaran yang berada di TPS. Seringkali memang data, fakta, dan dokumen yang menguatkan terkait dengan adanya pelanggaran tersebut di TPS ketika dibawa pada ranah pidana, itu menjadi satu debatable di tingkat sentra Gakundu. Pertama karena mungkin kurangnya alat bukti dan dokumen. Yang kedua adalah tafsir dari ketiga lembaga yang berada dalam sentra Gakundu. Nah, apa yang terjadi memang ketika dianggap temuan dan data ini tidak maksimal, maka bisa didiskualifikasi kasus atau pelanggarannya. Caranya adalah ketika salah satu dari sentral Gakundu ini tidak bulat dalam pengambilan keputusan, maka berpotensi kasus ini tidak bisa diteregistrasi atau dilanjutkan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ketiga lembaga yang berada dalam sentra Gakundu ini juga perlu penguatan kapasitas ke depannya dalam mengambil satu keputusan yang sama. Strategi yang paling penting adalah bagaimana memaksimalkan ketiga lembaga ini dalam bentuk penguatan kapasitas bersama. Karena selama ini yang melakukan penguatan dan kapasitas bersama hanya penguatan dan peningkatan kapasitas dalam hal penanganan kasus lebih pada Bawaslu semata, belum pada polisi dan kejaksaan itu. Jadi harapan kita bersama dalam konteks anggaran dan penguatan kapasitas nantinya Bawaslu harus menganggarkan kegiatan bersama antara Bawaslu, sentra Bawaslu, Jaksaan, dan polisi. Kenapa? Karena membangun perspektif yang sama terkait dengan tata cara pengambilan keputusan dan juga sudut pandang melihat beberapa kasus-kasus terkait dengan pelanggaran. Selanjutnya adalah kalau di Undang-Undang Nomor 7 diberi ruang kepada Panwaslu untuk melaporkan ke polisi. Jadi sebenarnya ketika ada kasus di tingkat bawah tidak serta-merta bisa dinaikkan ke atas, tapi dilihat lokus dari masalah yang dihadapi Panwascam. Ketika memang terkait dengan pelanggaran pidana, maka ruangnya bisa dilaporkan ke polisi. Nah, selanjutnya adalah dari Partai Golkar ya. Terkait dengan kampanye hitam, hoax, fake news, dan ujar kebencian yang membanjiri media sosial, apa strategi yang Bawaslu lakukan? Pertama adalah memaksimalkan sejumlah teknologi informasi yang ada dengan menggandeng beberapa pihak yang terkait dengan pemangku kewenangan. Nah, kalau kita merujuk pada data pemilu 2019, sebanyak 610 kasus hoax yang di-take down dari beberapa akun-akun yang terregister maupun yang tidak terregister oleh di KPU. Dan akun-akun ini kemudian melakukan ruang media sosial dengan konten-konten yang sangat negatif dan naratif yang cenderung membangun polarisasi di tingkat masyarakat terkait pilihan-pilihan politik terhadap partai politik maupun kandidat calon presiden dan wakil presiden. Nah, apa yang harus dilakukan adalah Bawaslu tentu saja tidak memiliki kewenangan untuk melakukan blokir atau men-take down sejumlah narasi-narasi negatif ini. Yang harus dilakukan adalah membangun kerjasama, mengambil kewenangan yang dimiliki oleh Kominfo yang punya otoritas untuk melakukan take down, pengaturan kembali beberapa platform-platform media yang membanjiri
narasi-narasi yang dibanjiri oleh media sosial. 5 menit lagi, Ibu. Inovasi dan tindakan adil yang di Ibu lapangan. Murdiana, mohon perhatian 5 menit lagi. Waktu. Baik. Terkait dengan data pemilih dan strategi pencegahan harus dialokasi. Sesungguhnya bahwa basis data, rumusannya seperti ini. Ketika data kependudukan kita menjadi bagus, maka otomatis berimplikasi juga dengan pemutahiran daftar pemilih yang bagus. Karena basis datanya ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang kemudian dimutakhirkan oleh KPU melalui proses pencocokan dan penelitian. Apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu adalah mencoba mengikuti proses ini dan melakukan uji petik terkait dengan data-data yang berkasus anomalik. Kasus anomalik ini adalah data pemilih yang meninggal, pindah domisili, bukan penduduk setempat, dan melakukan uji coba dengan uji petik di lapangan. Yang harus dilakukan untuk menguatkan kualitas data pemilih adalah bekerja sama dengan struktur pemerintahan di tingkat bawah, RT RW. Jadi kita meminta data-data kependudukan dari RT RW termasuk menguji kualitas data anomalik tersebut lalu dijadikan data sanding ke KPU. Nah, apa yang harus diharapkan adalah data sanding ini menjadi rujukan KPU untuk memperbaiki kualitas daftar pemilihnya. Harapan kita bersama bahwa pemilu di 2024 nanti tidak terjadi lagi pengulangan penetapan daftar pemilih yang berulang-ulang termasuk sejumlah data invalid dan data ganda yang menjadi problem besar dalam pemutakhiran daftar pemilih. Yang kedua adalah memaksimalkan peran masyarakat untuk melaporkan ketika mereka tidak terdaftar dalam daftar data pemilih. Nah, caranya adalah saya kira tadi sistem informasi ini menjadi bank data yang nantinya masyarakat boleh melaporkan apa saja temuan-temuan terkait daftar pemilih. Apakah ada yang meninggal masih terdaftar dalam DPT, apakah pemilih yang tidak bersyarat tetapi masuk dalam DPT itu kemudian bisa dimasukkan dalam aplikasi yang namanya kalau tidak salah aplikasi yang terintegrasi dalam baik itu Siswaslu, Gowaslu dan aplikasi Sigap sistem informasi data partisipasi masyarakat. Nah, bank data ini nanti akan bekerja memaksimalkan, kemudian di-sharingkan ke KPU sebagai penguatan data banding. Nah, yang selanjutnya adalah dari Partai Demokrat ya, 30% perempuan dalam struktur penyelenggaraan pemilu. Saya ingin mengatakan seperti ini, bahwa praktik politik kehidupan perempuan dalam ranah politik baik pun itu dalam struktur politik itu mengalami fluktuatif ya, walaupun sesungguhnya di parlemen anggota legislatif secara periodik itu jumlahnya cenderung naik dari 2004 11%, kemudian dari 2019 sampai 20%. Tapi jumlah ini tidak paralel dengan keadaan penyelenggara pemilu baik itu di KPU maupun Bawaslu. Masa kemasannya hanya di 2007 sampai 2008 KPU memiliki 3 perempuan dan Bawaslu memiliki 3 perempuan dan mengalami degradasi di periode selanjutnya. Apa yang saya ingin sampaikan saat ini bahwa tantangan kita sebagai perempuan yang saat ini maju dalam kompetisi intelektual ini, baik di seleksi KPU dan Bawaslu, adalah meyakinkan publik secara kuantitas dan kualitas kami bisa bertarung tidak di ruang sempit 30%. Mengapa hal ini penting? Agar membuka ruang yang lebih luas berdasarkan kompetensi dan kemampuan manajerial dari berbagai pengalaman yang kami miliki. Kami sadar, kami berharap mampu mengetuk pintu dan hati nurani para pengambil keputusan dalam seleksi untuk mengedepankan 30% dalam struktur penyelenggara pemilu. Kenapa? Kami berharap spirit ini kami mengadopsi dengan upaya partai politik yang meletakkan perempuan dalam struktur kepengurusannya dan meletakkan perempuan 30% dalam
dalam sistem pencalekan. Nah, mengapa kita tidak melakukan ini dalam proses penyelenggaraan pemilu? Ketika kedua lembaga politik ini meletakkan derajat 30% dan perspektif gender yang kuat, maka ini berimplikasi baik pada perempuan-perempuan yang nanti akan bagi beberapa perempuan yang ada di luar sana yang juga mampu menciptakan gairah politik ke depannya, sehingga nanti kelak ketika perempuan ini punya kekuatan, mereka akan terdistribusi sebagai penyelenggara pemilu dan juga penerima dampak dari partai politik. Partai politik tidak akan kesulitan lagi menempatkan perempuan 30% dalam struktur pencalekan di setiap dapil karena ada gairah baru yang diciptakan dalam situasi politik ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab. Terima kasih Ibu Mardiana Rusli yang sudah memanfaatkan secara optimal waktunya, dan kami juga menyampaikan terima kasih atas penghargaan waktu yang diberikan. Bapak Ibu yang kami hormati, maka selesailah session yang ke-6 untuk calon komisioner Bawaslu kita yang akan kita lakukan fit and proper test pada hari ini. Kami persilakan Ibu Mardiana Rusli dapat meninggalkan tempat ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu berhasil, doa kita bersama. Sebagai Tuhan. Belum sholat. Saya sholat dulu. Saya masih. Saya sholat dulu. Ini kan ada dua. Ya. Saya mau jalan. Iya, saya kembali lagi. Mana yang berikutnya?